Shalom Bapak Ibu Saudara, mari bersama pagi hari ini kita datang pada Tuhan, memuji Dia, meninggikan nama Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik, dan sebentar Bapa kami akan naikkan pujian kami, berkati setiap kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, kami rindu kuasa-Mu penuhi kami. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, ya la 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 mase shakaya la 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 maya la la bo Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh, terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerjakannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah doa pagi. Dan hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena diberikan anugerah yang berlimpah oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak pernah habis, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita pada pagi hari ini saya berikan tema Tuhan penjaga yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan, kenyataan kehidupan, kita selalu membutuhkan yang namanya penjaga, perlindungan. Tuhan adalah perlindungan sejati. Karena di dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang harus kita lindungi atau mendapatkan perlindungan di dalam kehidupan kita. Kita contohnya seperti seperti anak ayam. Ketika anak ayam ini sedang terancam, induknya pasti akan berusaha untuk menjaga, melindungi anak-anaknya. Walaupun induknya ini mungkin tidak bisa melawan jenis ayam yang lain, jenis ternak yang lain, tapi dia berusaha melindungi anak-anaknya di bawah kepakan sayapnya, di dalam perlindungannya dia. Dan dalam kehidupan kita juga seperti itu, Bapak Saudara sekalian. Di dalam kehidupan kita sangat membutuhkan yang namanya perlindungan. Kita sangat membutuhkan yang namanya pertolongan. Dan di mana kita bisa mendapatkan pertolongan, di mana kita bisa mendapatkan perlindungan. Di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sampai yang ke-8, saya akan bacanya dengan cepat. Nyanyian Ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh pemazmur, di mana aku mendapatkan pertolongan? Di mana aku mendapatkan perlindungan? Ayat 2 dikatakan, pertolongannya ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Satu jawaban yang diberikan pemazmur kepada kita, sidang jemaat GKI Pondok Daud, bahkan seluruh orang yang melihat YouTube atau siaran-siaran dari GKI Pondok Daud, bahwa perlindungan kita hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemazmur dengan jelas dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah, ia akan menjagamu. Ia tidak pernah tertidur, ia tidak pernah terlelap. Ayat yang keempat dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tema firman Tuhan ini mengatakan bahwa penjaga yang sejati hanya dari Tuhan. Tuhanlah penjaga sejati kita. Tuhanlah perlindungan kita. Kenapa? Poin yang pertama yaitu karena Tuhan menjaga kita di waktu siang dan malam. Ayat yang ke-6 dikatakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Yang pertama, karena penjaga kita menjaga kita pada waktu siang dan malam. Di dalam kitab-kitab yang lain, ajaran yang lain tidak mungkin sejelas ini mengatakan bahwa perlindungan Tuhan yang mereka percayai memberikan perlindungan seperti yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak terlelap, tidak tertidur siang dan malam. Bahkan dikatakan matahari pun tidak bisa menyakiti kita, bulan pun tidak bisa menyakiti kita. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan perlindungan yang sejati yaitu karena Tuhan menjaga kita dari segala macam kecelakaan. Nyawa pun kita dilindungi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perlindungan Tuhan itu sangat-sangat sempurna di dalam kehidupan orang percaya. Karena apa? Satu nyawa pun itu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita ini, jangan kita mengatakan bahwa wah Tuhan tidak memperhatikan kita. Pergumulan kita masih sangat berat. Pergumulan kita masih sangat banyak. Belum terselesaikan. Belum ada jalan keluar. Ingat, nyawa kita saja dipelihara oleh Tuhan. Dijaga Tuhan. Yang penting kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan melindungi kita. Kecelakaan tidak bisa menyentuh kita. Nyawa kita dilindungi oleh Tuhan. Kita lihat
dalam kitab yang lain juga, Ayub dicobai oleh iblis. Tapi Tuhan bilang, nyawanya jangan sekali-kali kamu sentuh. Jangan sekali-kali disentuh nyawanya Ayub. Karena apa? Tuhan sangat memperhatikan hal itu. Tuhan sangat memperhatikan nyawa dari orang-orang atau sidang jemaat yang terkasih. Atau orang yang telah memberikan kehidupannya bagi Tuhan. Orang yang telah memberikan dirinya untuk percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi jangan pernah berpikir, wah hidupku dibiarkan oleh Tuhan. Hidupku tidak diperhatikan oleh Tuhan. Itu hal yang keliru dalam kehidupan kita. Itu sangat salah. Karena Tuhan dengan jelas katakan, Tuhan menjaga nyawamu dari segala kecelakaan. Yang ketiga, Tuhan adalah perlindungan sejati. Kenapa? Karena di waktu kita keluar maupun masuk, Tuhan selalu menjaga. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan sebelum kita melangkah, Tuhan telah memberikan perlindungan dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita. Tuhan telah menyertai kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan kita, jangan sekali-kali kita katakan bahwa kita mau keluar takut ada bahaya. Kita mau melangkah seperti ini, takut akan terjadi sesuatu. Ingat, Tuhan menjaga engkau keluar masuk dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bahkan sebelum kita melangkah, Tuhan telah menyertai. Karena apa? Tuhan ada di dalam kekekalannya. Tuhan ada untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melakukan segala aktivitas, kita tidak perlu takut. Yang penting kita melakukan segala sesuatu itu di dalam kebenarannya Tuhan, di dalam kebenarannya Allah. Kita tidak melanggar kebenaran-kebenarannya Tuhan. Kita tidak berbuat dosa, kita tidak berbuat pelanggaran di hadapannya Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan akan menjaga. Tuhan akan memelihara kita. Tindakan apapun yang kita lakukan pasti akan dijaga oleh Tuhan. Karena apa? Kita melakukan sesuatu itu berdasarkan kebenarannya Tuhan. Berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Atau kita berpedoman kepada firman Tuhan yang hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita jadi sidang jemaat yang selalu melihat kepada apa yang memberikan kepada kita pertolongan yang sejati. Kepada siapa kita akan berpaut, kepada siapa kita akan berseru, kepada siapa kita akan mencari perlindungan. Mazmur katakan, hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.